Kalau menurut saya, ketika mereka menyampaikan narasi yang diulang-ulang, yang dari dulu memang sudah terbantahkan oleh kita, ya langsung kita apa ya? Alah, itu narasi lama, nggak usah dipakai, kayak gitu aja, nggak usah ditanggapin. Nah, ya betul itu, betul itu. Seperti tadi saya waktu sama Gofur di roomnya Leut itu kan, dia menunjukkan syahadah isbat palsu itu, ya kan saya bilang itu udah lama, itu udah dibahas sama teman-teman, itu masih menampilkan itu, kan saya bilang kayak gitu. Ya gini Jadi teman-teman, sayangi sayangi waktu sampean semua itu. Sayangi waktu sampean itu. Jangan buang-buang waktu dengan mengikuti pola mereka, mengulang-ulang pembahasan yang sudah selesai. Gitu loh. Apalagi tadi itu Bang selalu bilang kan, Adam Zen itu, dia mengatakan 120 mufti Yaman telah mengisbat nasab Ba'alawi. Itu aja sudah bohong, teman-teman. Kenapa saya katakan bohong? Sejak kapan keabsahan nasab itu ditentukan oleh mufti? Sejak kapan? Dalam kitab apa itu? Ulama nasab mana yang mengatakan seperti itu? Mufti itu adalah orang yang memiliki dedikasi mengeluarkan fatwa di dalam ilmu fikih. Kalau nasabah itu adalah seorang ulama yang memiliki dedikasi menetapkan sebuah nasab. Jadi kalau dia menyebutkan mufti, itu berarti nggak ngerti ilmu nasab. Makanya dia mau nantang saya. Poin itu, poin itu. Ya nggak kemana-mana. Iya. Poin sudah. Makanya ketika Adam Zen itu menantang saya debat nasab, lah wong saya lihat viti-vitinya dia itu nggak ngerti ilmu nasab, kok mau debat nasab gimana? Ayo coba sekarang sampean googling ya, mufti itu apa sih? Mufti itu adalah seorang ulama yang memiliki dedikasi mengeluarkan fatwa di bidang ilmu fikih. Itu mufti. Nah kalau bicara nasab, ya nasabah. Nasabahnya siapa yang mengisbat nasab mereka? Kan nggak ada. Laranta, mufti ponakan saya Gus. Oh, baru tahu saya. Kalau punya ponakan namanya mufti. Jadi gini loh kawan-kawan, gini loh Gus, makanya saya niat untuk naik ke dia. Dia kan kita dengar-dengar, dia ini kan dibayar, ya kan? Dia itu dibayar ketika dia itu ada hasilnya. Dan ketika ada yang mengonter dia dan dia tidak ada hasilnya, siapa yang akan membayar dia? Cukup saya aja orang yang bodoh seperti ini aja, dia sudah kelimpungan, tidak bisa menjawab. Bagaimana Makanya, untuk ditumbuhkan dengan guru-guru yang memahami tentang nasab, tentang kitab. Orang itu kan membayar dengan kualitas. Betul. Kalau cuma nyap-nyap doang, siapa yang membayar? Gitu loh, Gus. betul. Makanya Bang selalu, Gini. kenapa saya bilang jangan direspon, jangan dibicarakan, jangan disebut, supaya kelaparan nggak dapat bayaran gitu loh. Karena dianggap oleh Ba'alawi lah, nggak direspon sama Mukimat, berarti nggak penting orang ini, gitu loh. Masa gitu aja nggak paham-paham teman-teman? Betul. Jadi menurut pendapat saya Kang Selalu, kalau panjenengan tanggapin, justru itu kesuksesan daripada dia. Karena tujuan mereka itu kan sekiranya memperlambat polemik ini, meskipun Jadi mereka lapar tidak saya, memiliki Gus. hujah, Ayo makan, Gus, mereka itu semuanya. tetap muter-muter seperti itu. Jadi kita katain aja, anggap Oke, ya memang nggak siap. penting kayak gitu. Oke, siap. Oke. Yang penting saya sudah puas saja 2 kali dia saya sayur, saya goreng, dia 2 kali nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dah, Mantap. udah 2 kali saya goreng dia di komal dia. Saya ajak apple to apple sendiri,
Kata saya, mungkin kalau masalah kitab saya kalah. Tapi kalau kelicinan lidah, yuk kita adu, kata saya. Lidah saya atau lidah kamu yang licin. Nyampe nyerah, saya akui lidah kamu lebih ampuh selalu. Saya angkat tangan sama lidah kamu, kata dia. Tahu dia kan, gitu. Kalau masalah kitab, saya akui saya kalah Gus, gitu ya. Tapi saya naik ke sini, saya pengen mengadu lidah saya. Lidah saya apa lidah kamu yang licin? Nyerah dia sama lidah saya. Nah. Jadi kalau yang saya baca gini ya, mereka itu selalu mengulang-ulang narasi yang sama meskipun sudah kita bantah dari jauh hari. Itu tujuannya itu bukan kita, tapi yang menyimak seperti itu. Seakan-akan agar yang menyimak itu berpikiran kalau kita memang memiliki data yang baru kayak gitu. Seakan-akan data itu baru kayak gitu. Itu. Padahal kan data itu udah basi yang ditunjukkan oleh mereka. Nggak ada teman-teman ya. Saya pastikan teman-teman ya. Kitab yang menjadi rujukan utama di dalam memahami ilmu nasab itu hanya 8 kitab teman-teman. Jadi kalau ada orang, saya menemukan data baru, itu bullshit dan bohong. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Saya ini teman-teman ya, 24 jam setiap hari membahas ini dengan para kiai, baik itu melalui Meet Zoom maupun Google Zoom, ataupun melalui WhatsApp, Telegram, itu hampir tiap hari. Makanya kita lebih fokus apa? Bikin buku supaya bisa dibaca orang banyak. Sekarang gini aja teman-teman, kan katanya kan dia kan mau bikin antitesis untuk Kiai Mat toh? Iya. Iya, Nah, rencana. kita tunggu ya kita tunggu aja. Isinya kayak gimana? Nanti kita bahas. Ya paling itu Sudah nanti yang jadi katanya Gus. 1 kali 24 jam Nanti yang antitesisnya buat Kaimat itu sudah yang satu, jadi. Bos. Itu yang buatan dia yang awal yang sekarang lagi diedit sama Alchemy itu. Antara Hoyal dan itu. Maksud saya kalau seperti itu kan selesai dulu itu bukumu itu dibantah dulu gitu loh. Baru nanti Iya. step berikutnya itu adalah membuat tesis gitu loh. Ketika dia belum bisa membatalkan yang di awal, terus dia langsung dia lari ke tesis, ya itu ya nggak masuk akal. Dari mana? Yang gitu. Ya, iya. Jadi Kori harus mengalahkan buku karangannya dia sendiri baru buat tesis. Itu juga menurut Alchemy juga acak adul kok. Semuanya lucu. Iya. Nah, ini mulai nih Alchemy jadi mukibin tuh. Bodrek. Tapping sama gitu kan. Mulai. Bodrek udah jadi Mukibin. Suruh naik aja Gus. Suruh naik aja Gus, Ya. biar dirujak aja Gus. ya udah kita Turunin saya turun biar ya. dia naik. Enggak, aku saja Bang Amangku. Ah. Aku saja. Biarin dia naik, biar dirujak sama Gus Hasan dia. Ya udah kawan-kawan ya, saya izin pamit. Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drag naik. Aduh, ya Allah. Nggak naik, Gus Bodrek. Nah, Ya, wis tadi mungkin mata awakmu yo. Mukipin baru, Mukipin baru ini mau ngomong boleh nggak ini nggak? Kau oleh ngomong, meneng ae. Kau oleh ngomong kon, meneng ae. Jadi begini loh kawan-kawan. Alchemy. Yo, Alchemy. Cover Apa-apa? belakang kurung digawe Alchemy. ya kirim isinya Gus, kirim isinya. Anu ae apa
terima kasih Biasanya kepada belakang Enggak, gini belakang aja mau isinya. diisi apa? Mau diisi Ya, apa? ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian ini gitu. Kalau ada materinya lebih enak, Gus. Ya itu kepada teman-teman Kalau- yang ikut. Biografi atau perlu nggak, Gus, kira-kira? Biografi ini siapa? Ya, Yai Ja'far misalkan lulusan mana itu aja, lahir di mana, lulusan Oh, apa nanti saja. ae itu yang buku khusus untuk membahas ini kan kita lagi nyusun lagi nih khusus tentang pembahasan Maimun Al-Qaddah. Nah, kalau itu baru bikinkan biografinya nanti Alkemi. Ya, ya, ya. Kalau yang ini Siap. kalau yang ini wis tidak perlu, soalnya wis mau cetak gitu loh, biar tidak makan waktu. Iya, iya. Enggak, maksudnya yang buku yang Maimun Al-Qaddah khusus untuk itu gitu loh. Jadi kan gini Alkemi ini. Kiai Ja'far itu sedang membuat tesis tentang Maimun Al-Qaddah. Sementara Kiai Golib itu membuat tesis tentang Himham bin Aun gitu. Nah, kalau saya itu menjembatani dua orang yang punya pandangan berbeda ini gitu loh. Ben tambah mumet gitu loh Alkemi. Menarik nih. Begini, Gus. Kalau Piye. kan ini kan pembahasannya kan sudah apa ya, berlanjut ke depan kan begitu kan. Ya. Maimun Al-Qaddah dan sebagainya. Kalau Ya. kalau Pak Yai ini sudah bergerak dengan buat buku, apalagi itu menjadi tesis dalam artian ini seperti Kiai Imad atau tesis untuk benar-benar untuk Gus, doktoral, Gus. Doktoral. Oh, doktoral, malah bagus ini kan kalau begitu. Makane. Kalau doktoral disertasi kalau doktoral. Iya, keliru. Apa itu S2 itu apa? S2 tesis. Tesis S2, tesis. Dua tesis. Tesis saya sekarang lagi Aku kok tesis. cari ngeblank ya gara-gara jadi mukimat sebentar langsung mukimat. Jadi mukimat Saya sebentar turun langsung kalau goblok ini. aku. Saya turun dulu ini. Mungkin ada nasab palsu ini. Gini kawan-kawan, Oh, iya, sebenarnya saya paham apa yang Waalaikumsalam dikatakan warahmatullahi Gus Hasan itu, saya paham sekali tuh, ya kan. Cuman kita itu masuk kepada esensi yang terkait hal itu. Banyak orang baru yang ternyata ya belum begitu memahami terkait polemik nasab. Bahkan yang kemarin itu baru ikut 2 minggu gitu katanya. Jadi baru tahu gitu. Jadi kalaupun yang sudah tahu ya dengerin aja. Kalau nggak tahu ya bidikannya orang-orang yang belum tahu. Saya sepakat itu terkait Gus Hasan, saya sepakat sekali sebenarnya. Oke. Benang merah Ba'alawi dan dinasti Fatimiyah. Cocok apa ora? Oh, itu berarti sampean jembatannya Ya. itu sampean. Iya. Iya, itu Judulnya gitu? bagus itu. Judulnya piye? Judulnya Ya benang merah itu benar. Benang merah Ba'alawi dan dinasti Fatimiyah. Iya, itu covernya sudah terbayang langsung itu kalau benang merah itu. Iki aku menjembatani antara Kiai Ghalib dengan Kiai Ja'far Shadiq. Jadi Kiai Ja'far kalau Kiai Ghalib wis ngene ae, sampean Maimun Al-Qaddah, aku Bukan Himham bin perbedaan Aun ae. sebenarnya, Gus. Ben tambah bingung ngono lho. Bukan perbedaan ini sebenarnya. Pembahasan yang Artinya gini. berbeda ini. Artinya ngene Alkemi. Sampean lek gak gelem nang Maimun Al-Qaddah, apa gelem nang Himham bin Aun? Pilih salah sijine sing ndi. Siapa? Soalnya Ahmad bin Isa gak iso sampean ngono. Oh, kalau saya insya Allah 2 bulan lagi terbit Gus buku saya Gus. 2 orang, Ya. saya dan kawan saya sudah. Iya. Tapi masih terkait, tapi di luar topik jenengan. Gitu. Maimun. Enggak lah, masih tak rahasiakan ini ya. Nanti aja keluar ini. Paling kisaran 2 bulan, paling cepat 2 bulan karena saya inginnya itu memang spesifik gitu. Lebih Arep minggu dhewe spesifik. apa?
dan bagus. Enggak dong, enggak. Nanti tetap kok minta kata Jadi, pengantar kepada orang-orang yang kredibel. Gini loh teman-teman, semakin banyak yang menulis buku, itu semakin membuktikan bahwasanya masyarakat Indonesia ini sudah mulai bangkit di dalam dunia literasi. Jadi Anda jangan macam-macam membuat narasi gitu loh. Benar. Gitu. Siap. Mantap ini. Jadi begini ya kawan-kawan, dari komal-komal itu sebagai kelas-kelas perkuliahan kan begitu bahasa saya betul. sekarang itu. Betul. Jadi kelas-kelas perkuliahan terkait nasab ya kan dan lingkupnya kan begitu. Itu akan menjadi hal yang luar biasa ketika suatu saat ada kampus membuat fakultas khusus, ada pesantren sudah menjadikan pelajaran nasab ini sebagai materi utama. Itu akan menjadi Bani Abdurrahim ini. Bani Abdurrahman ini loh. Terus yang dia juga tulis dengan referensi kitab Asbah, tapi pas dicari di kitabnya tapi kok nggak ada. Iku maksudnya piye iku maksudnya? Kang Kemi yang paham itu Gus. Apa itu? Nggak paham aku. Maksudnya piye iki? Bani Abdurrahman ini. Sing nulis sapa sing nulis maksudnya iku? Iki asbah wan nadoir atau asbah apa itu? Asbah wan nadoir mungkin. Iya kayaknya. Nggak paham, tolong perjelas lagi itu kalau komen ya. Ditujukan kepada siapa gitu. Lanjut. Jadi iya, Indonesia itu menjadi luar biasa ketika komal. Dia bahas 13 poin buku saya. Gitu. Ya udah gini aja, kamu bikin bantahannya aja, bilang aja. Ini Gus Hasan melakukan cacat ilmiah karena dia mengutip suatu nama kitab tapi takbirnya nggak ada di kitab itu. Itu aja, nanti aku kuliti kamu. Gus, kalau terkait itu saya tahu itu dari mana gitu. Ketika sampean membawakan data itu terus dibantah, saya tahu dari mana asalnya. Tetapi saya begini loh Gus. Itu Gus yang dulu ketika orang membuat salah buku, satu komal sama panjenengan tuh nanyain itu loh Gus. weh jangan disebut orangnya gitu loh. Nanti bahas lagi gitu loh. Ingat itu memang dari kan waktu itu. Ya itu dari Mukibin Baru lah, Mukibin Baru sebut aja. Iya itu. Nah begini itu kawan. Dia jadikan senjata gitu loh. Bahwa Gus Hasan yang paling nulis buku aja nggak bener gitu loh. Jadi menulis buku takbirnya nggak ada kayak gitu Gus. Jadi gini kawan ya, tak kasih tahu ya. Tradisi salaf termasuk misalkan untuk ngamen gitu loh. Oh, ya, berarti tradisi salaf Gus Hasan tuh banyak menipu ya gitu tulisan-tulisannya gitu Gus. Iya. Jadi untuk mencari mencari celah. Jadi seakan-akan Gus Hasan itu juga dalam menulis buku juga nggak bener-bener amat juga gitu loh Gus, kurang lebih gitu. Jadi begini kawan untuk ya. menaikkan rating dia lah gitu loh. Itu Gimana Alkemi? Jadi begini loh, ketika ada satu kesalahan di dalam penulisan buku, mungkin tidak tertulis atau tidak tercantum, balas itu dengan membuat buku gitu loh. Seperti halnya ketika buku keabsahan dibalas dengan buku ketidakabsahan begitu. Ya, dulu itu tradisi semacam ini sangat bagus meningkatkan literasi gitu loh. Mbah Fadol itu menulis kitab namanya Jawahirul Lamaah ya kan. Terus Mbah Misbah menulis kitab Kawakibul Lamaah gitu kawan ya. Jadi tradisi bantah-bantahan antar santri, antar ulama